Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya ingin menceritakan mengenai kisah seorang budak yang menjadi salah satu raja di antara raja-raja di sorga. Rupanya di sorga itu banyak terdapat raja, dan salah satunya adalah si budak ini. Kisahnya demikian. Suatu ketika Rasulullah baru selesai sholat bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, besok akan ada orang yang ikut sholat bersama-sama kita, dan dia adalah ahli sorga. Bukan hanya ahli sorga, tapi dia menjadi salah satu raja di antara raja-raja di sorga. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an GR, dia merasa dirinya lah yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut. Ya memang cukup beralasan karena Abu Hurairah ini sangat dekat dengan Rasulullah, selalu mengikuti Rasulullah. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. An Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya. Banyak sekali hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Nah, ternyata tidak. Ternyata bukan Abu Hurairah. Ada seorang lelaki yang sholat berjamaah bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Setelah sholat dia pun pergi. Kata Rasulullah, itulah yang aku maksud. Seorang yang kelak menjadi salah satu raja di antara raja-raja di sorga. Sahabat heran. Ya Rasulullah, itu sih budaknya si Fulan. Ya memang. Kata sahabat, kalau dia menjadi raja di surga, kenapa engkau tidak membebaskannya Rasulullah? Kenapa engkau tidak memerdekakannya sehingga dia menjadi orang merdeka, tidak jadi budak lagi? Apa kata Rasulullah? Bagaimana saya mau menebusnya? Bagaimana saya mau memerdekakannya? Dengan sebab dia menjadi budak itu dan dia amanat terhadap tuannya, itulah yang menjadi sebab dia menjadi salah satu raja di antara raja-raja di sorga. Masya Allah, tabarakallah. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita tarik iktibar di sini bahwa seorang yang dianggap rendah, dilihat dengan sebelah mata, status ekonominya rendah, status sosialnya di bawah, tapi karena dia amanat, bahkan seorang budak pun dia amanat, maka kelak menjadi posisinya sangat tinggi di akhirat. Kebalikannya, jangan sampai ada yang di dunia dia menempati posisi yang tinggi, jadi pejabat, mendapat kehormatan yang sangat mulia, menjadi gubernur, bupati, wali kota, atau bahkan presiden, menteri, dan sebagainya, tidak amanat, sehingga dia nanti kebalikannya di akhirat nanti menempati posisi yang sangat rendah, yang hina di dasar neraka. Kita sendiri tarik pelajaran. Mungkin kita ini buruh, mungkin kita karyawan, mungkin kita ini pelayan, mungkin kita ini pegawai. Amanah terhadap amanah itu sendiri. Seorang suami amanah terhadap istri dan anak-anaknya, istri amanah terhadap anak dan suaminya, anak amanah terhadap ayah dan ibunya, guru amanah terhadap murid-muridnya, pejabat amanah terhadap rakyatnya. Kita tanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita amanah? Kalau kita amanah, Masya Allah, seorang budak saja yang tidak dianggap, kalau dia datang ke kondangan gak ada yang peduli, dia gak datang pun gak ada yang peduli juga. Yang dianggap rendah karena dia amanat, dia masuk surga dan menjadi salah satu raja di antara raja-raja di surga. Dia masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya orang miskin dia, tapi karena amanahnya.
yang dipegang teguh amanatnya dari tuannya, dari juragannya. Sebab itulah dia menjadi salah satu raja di antara raja-raja di surga. Semoga ini menjadi itibar bagi kita semua, menjadi pelajaran, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.